Kita kan diperintah ini ulang hanya secara singkat saja, reminder saja. Kita ini diperintahkan oleh Allah dengan pengumuman dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk berserah diri penuh kepada Allah totalitas. Makanya ketika seseorang berserah diri penuh kepada Allah, itulah yang disebut dengan salam, itulah yang disebut dengan Islam. Makanya bagi orang yang sudah menyerahkan segenap jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang kelak mendapatkan keselamatan. Dan Allah memberikan kepada kita tuntunan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dan beribadah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentu punya tujuan. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk ibadah? Allah jawab di dalam Al-Quran lagi, surat kedua ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa takwa? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kan baru hanya sekedar informasi. Ya. Tapi nanti ada yang namanya perintah tentang takwa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah spesifik, tadi baru manusia secara umum, dan manusia ini tidak semuanya mau mengendahkan panggilan Allah. Sebagaimana tadi Allah wasilah muazin manggil, hayya 'alas shalah. Itu wasilah muazin, Allah manggil. Tapi tidak semuanya orang mau memenuhi panggilan Allah, padahal nggak bayar. Ada orang yang sampai ngantri bayar gitu, berangkat haji ngantri bertahun-tahun, kecewa marah ketika itu nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena ada sebuah rasa malu. Kenapa? Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini ada orang yang ibadah ini hanya sekedar prestis. Ya, ada orang yang kemudian sampai sana bukan menjalankan ibadah ritual yang sebagaimana diajarkan Rasulullah, malah selfie. Makanya ada Imam Masjid Nabawi sampai kemudian mengomentari, itu orang-orang Indonesia ini ibadah kebanyakan nipu Allah gitu. Ada yang dia selfie sambil ngangkat tangan, padahal bukan sedang berdoa, dia berdusta, dia bilang. Ada yang di depan Raudhah, ada yang di depan Multazam, ada yang di depan Ka'bah, Masya Allah. Ya. Padahal ketika beribadah, kalau kita sembunyikan, Allah itu tahu. Tidak mesti harus kita gembor-gemborkan, tidak mesti harus kita publish gitu kan. Bahkan seorang ulama menyampaikan ketika kita beribadah, sebagaimana kita menyembunyikan aib kita, itu jauh lebih baik. Kita kan nggak pernah mau tahu orang tentang aib kita, maka nggak pernah cerita tentang keburukan kita. Nah, usahakan ibadah kita itu seperti itu. Nah, insya Allah Allah yang akan menerimanya. Nah, ini sudah spesifik. Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau di sini sudah langsung spesifik, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ada perintah. Kayak orang yang beriman, bertakwalah kalian. Takwanya seperti apa? Haqqa tuqatihi, diulang lagi, takwa yang sebenar-benar takwa. Ya. Dan kemudian ditambahin lagi, wala tamutunna ila wa antum muslimun. Jangan kau tinggalkan dunia ini, yaitu berupa kematian, kecuali dalam kondisi kita berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mati itu milik Allah, bukan milik kita. Kita ini nggak ada yang kita miliki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, semua ada yang di bumi, termasuk PP ini milik Allah. Kata Allah, hancur-hancur. Maka kalau pengen makmur nih PP ini, maka dengan cara bertakwa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita takwa, maka hasilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Maka beruntung tuh buahnya daripada yang namanya takwa. Kalau pengen beruntung itu, maka takwa. Nah, sekarang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini hanya sekedar ngulang saja. Yang disebut dengan takwa itu apa sih? Definisinya memang banyak sekali ragamnya. Para ahli fikih, para fuqaha itu mendefinisikan bahwa yang namanya takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, menjalankan semua yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang. Kira-kira berat gak tuh? Menjalankan semua yang diperintah. Kita sudah ada yang sanggup gak kira-kira? Menjalankan semua yang diperintah. Dan yang memperintah Allah itu banyak apa dikit? Hah? Berat, Pak. Maka kemudian karena beratnya tentang takwa ini, maka wajar kalau Allah kemudian memberikan yang namanya reward, ya, yaitu la'allakum tuflihun. Ada yang diterjemahkan beruntung, ada yang diterjemahkan happiness, bahagia. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia itu bukan karena banyaknya materi, bukan karena badan sehat, bukan karena untung perusahaannya besar, ya, bukan. Karena buktinya ada orang yang sampai mengumpulkan uang secara pribadi 271 triliun. Hidupnya sengsara tuh sekarang. Ya. Nah, kita kan pengen bahagia itu yang sustain, bahagia yang selama-lamanya. Bagaimana caranya? Ya kita memang juga jangan jadi orang yang naif. Apa orang yang naif? Kita mengejar akhirat, dunia kita lupakan. Itu orang yang naif, Pak. Ada orang yang berhijrah, ujlah. Ujlah itu mengasingkan diri. Dia mengabaikan terhadap dunia ramai. Itu juga nggak beres, Pak. Kita nih harus balance, Pak. Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan. Di akhirat pun demikian. Bahkan terhindarnya dari siksa neraka. Neraka ini bahkan ada yang mendefinisikan bukan saja di akhirat, Pak, tapi di dunia juga dapat. Karena neraka itu bentuknya siksa, Pak. Ada orang yang punya duit banyak tersiksa, ada nggak? Ada loh. Orang yang duitnya banyak tersiksa, yang dulunya nggak pernah didatangin saudara, begitu uang banyak saudara datang, belum apa-apa udah curiga, Pak. Udah takut aja. Ketika kita menjabat dulu, kita belum jadi apa-apa, nggak ada tuh kawan yang menghampiri kita, yang menemui kita. Begitu kita nih punya posisi, dideketin tuh sama kawan kita. Kemudian kita nih takut, Pak. Wow, akhirnya apa? Bilang sama sekretaris karena kita sudah jadi pejabat. Kalau nanti ada orang bilang nggak ada, jadi bohong kan gitu. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayak begitu jadi tersiksa. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nih kalau dibuat menjadi alur, Pak. Nih ya, yang namanya hidup ini kenapa harus beribadah, ya? Karena kita supaya bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Karena hidup supaya bahagia. Karena itu yang dikejar sebetulnya. Kita ini pontang-panting siang dan malam, bahkan supaya naik pangkat kita ikut pendidikan, bahkan meninggalkan keluarga, meninggalkan kesenangan. Supaya apa? Supaya naik pangkat. Setelah naik pangkat, gajinya pun, fasilitasnya pun nambah. Perusahaan pun sama. Bapak, ibu pontang-panting supaya target tercapai, bahkan beyond expectation, Pak, melebihi daripada target. Supaya apa? Perusahaan ini diakui oleh BUMN. Dan kemudian BUMN memberikan yang namanya reward, dan kemudian perusahaan juga memberikan reward kepada Bapak Ibu selaku karyawan dengan mendapatkan jasprot, ya, mendapatkan bonus. Dan itu semuanya kita dapatkan bahagia, tapi bahagianya nggak akan bisa selama-lamanya. Yang bisa membuat kita bahagia selama-lamanya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya supaya Allah mau dekat? Karena ada orang yang mau mendekat kepada Allah, Allahnya nggak mau dekat. Tapi ada, Pak, orang
mendekat sama Allah, hamba mendekat sama Allah, Allah mendekat sama kita. Allah kasih bocoran sama kita. Bocorannya apa? Bocorannya di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Al-Quran inilah petunjuk bagi manusia, dan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan, pedoman dalam kehidupan, dialah orang yang selamat. Dan bagaimana bocoran Al-Quran agar kita nih mendapatkan kesempatan Allah mau didekatin dan mau mendekat kita? Al-Quran surat ke-18 110, surat ke-18 surat Al-Kahfi, ayat terakhir. Apa yang disampaikan oleh Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, kalau engkau ingin jumpa dengan Allah, dan ingat, dalam sebuah hadis qudsi itu Allah menyebutkan jika sekiranya seorang hamba tahu bahwa masuk surga itu biasa saja, ya, bahwa jika sekiranya dia tahu bahwa berjumpa dengan Allah jauh lebih nikmat, maka masuk surga itu dianggap biasa. Kita ini ketemu dengan wanita cantik, baru natap aja udah kelepek-kelepek, apalagi kalau bisa dicolek, apalagi kalau bisa dipeluk. Betul gak? Oh iya, ini yang ditatap Allah. Ya, kita punya mobil paling bagus limited edition, Pak. CC-nya tinggi, di Jakarta nggak bisa dipakai, Pak. Kecuali hanya ditatap, diangetin tatap. Itu aja udah berasa bangga, Pak. Dipoto, taruh di status, gitu kan? Mobilnya Lamborghini, masya Allah, itu kan seneng, gitu kan? Itu baru benda. Ini Khalik, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menatap kita, dan Allah ngasih informasi sama kita supaya Allah mau mendekat dengan kita. Ketika kita mendekat, apa syaratnya? Falyamal 'amalan sholiha, maka beramal soleh, jangan beramal salah. Beramal soleh. Amal soleh itu apa? Ada seorang ulama namanya Syekh Al-Tustari, Muhammad Al-Tustari. Beliau menulis kitab tafsir. Dalam menafsirkan surat ke-18 ayat 110 tersebut, dia menjelaskan tentang yang namanya amal soleh itu apa? Khalian anir riya, bahwa amal soleh itu adalah terbebasnya dari flexing. Apa itu? Pamer. Sholat amal soleh bukan? Amal soleh. Taklim amal soleh bukan? Amal soleh. Kalau kemudian itu amal soleh, Pak, maka yang pertama harus kita lakukan adalah niatnya karena Allah, iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasarnya adalah takwa. Yang kedua, kata Allah, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah menduakan Allah. Manusia aja dimadu kagak mau, Pak. Maka orang yang rela dimadu itu hatinya luar biasa, itu kaum perempuan itu. Nah, Allah nggak mau tuh dimadu. Makanya akidahnya orang Islam namanya tauhid. Nggak boleh, Pak. Semuanya harus satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala.